Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai volume benda putar, yaitu pada contoh soal yang sebenarnya kalian bisa mengerjakan dengan dua metode, yaitu bisa dengan menggunakan metode cincin dan atau dengan menggunakan metode kulit tabung. Nah, jadi untuk melihat soal yang seperti apa, kalian harus paham terlebih dahulu bahwa yang namanya metode cakram atau metode cincin gitu ya, itu irisan yang dibuat itu tegak lurus terhadap sumbu putar. Sedangkan metode kulit tabung, irisan yang dibuat sejajar dengan sumbu putarnya. Kebayang nggak? Jadi kalau misalkan ini adalah sumbu Y dan sumbu X gitu ya. Lalu misalkan daerahnya adalah dibatasi X sama dengan A sampai X sama dengan B. Lalu di sini misalkan ada fungsi fx. Nah, jika irisannya dibuat tegak lurus sumbu putar. Jadi misalkan daerah D ini daerah D, kita buat misalkan sumbu putarnya adalah sumbu X. Misalkan ya sekarang ya, sumbu putarnya adalah sumbu X. Nah, jika sumbu putarnya adalah sumbu X pada daerah D ini, maka jika kita membuat irisannya seperti ini, artinya irisan yang kita buat ini itu tegak lurus terhadap sumbu putarnya, yaitu sumbu X. Dan yang dimaksud dengan sejajar, itu artinya jika irisan yang dibuat itu sejajar dengan sumbu X-nya. Artinya partisi yang diambil bentuknya seperti ini. Bayang nggak? Jadi ini artinya jika ke sumbu X ya, ini putar terhadap sumbu X. Maka kalau partisinya itu adalah yang horizontal, maka ini artinya sejajar. Tapi jika yang dibuatnya seperti ini, vertikal, maka itu tegak lurus. Gitu. Jadi jika irisan yang dibuat itu tegak lurus terhadap sumbu putar, artinya kita bisa menggunakan metode cakram atau metode cincin. Dilihat dari bentuk daerahnya. Kalau misalkan dia pejal gitu ya, terhadap sumbu putar, artinya tidak ada jarak, tidak ada ruang kosong, maka kalian bisa langsung menggunakan metode cakram. Tetapi misalkan di tengahnya ada lubang, artinya ada volume yang tidak dihitung, maka kalian bisa menggunakan metode cincin. Jika irisannya dibuat tegak lurus terhadap sumbu putar. Jadi kapan pakai cakram? Pakai cakram ini kalau misalkan D-nya itu ketika diputar menghasilkan daerah pejal. Artinya pejal dia nggak ada yang berlubang gitu ya. Tapi kalau cincin berarti ketika D-nya diputar, dia menghasilkan yang seperti donat gitu ya. Dalamnya berlubang. Paham mungkin ya? Nah, lalu kapan kita menggunakan metode kulit tabung? Yaitu ketika pada daerah tersebut kita membuat suatu partisi gitu ya. Nah, irisannya partisi yang dibuat itu sejajar dengan sumbu putarnya. Jadi misalkan dengan daerah yang sama, misalkan ya ini sumbu X, ini sumbu Y, ini garis X sama dengan A, ini garis X sama dengan B, lalu fungsinya seperti ini. Misalkan diputar sama terhadap sumbu X, nggak masalah. Tapi dia ternyata sejajar partisinya. Ini kalau ini nggak kelihatan mungkin ya. Mungkin ada fx dan di sini ada gx. Nah, bisa gini. Ini sebenarnya bisa kalian soal seperti ini di daerah D-nya, mau dihitung volume benda putar terhadap sumbu X. Kalian bisa menggunakan metode cincin. Jika partisi yang dibuatnya adalah tegak lurus terhadap sumbu X. Tapi jika partisinya yang kalian buat itu sejajar dengan sumbu putarnya, yaitu sumbu X, maka metode kulit tabung yang kalian gunakan. Gitu ya. Begitupun jika sumbu putarnya adalah sumbu Y.
Jadi kalau sumbu putarnya adalah sumbu Y, maka ketika irisannya itu horizontal, artinya tegak lurus terhadap sumbu Y. Maka yang digunakan adalah metode cakram atau cincin. Tapi jika irisannya dibuat sejajar atau vertikal, maka kalian menggunakan metode kulit rabung. Gitu ya. Jadi memang langkah pertama yang harus dijelaskan, di-clearkan itu adalah daerah yang dimaksud itu yang mana, lalu sumbu putarnya adalah seperti apa gitu ya. Sumbu X, sumbu Y, atau mungkin bukan sumbu X, bukan sumbu Y, tapi misalkan X sama dengan 1, Y sama dengan 5, misalkan ya. Jadi clearkan gambar yang ada pada soal. Oke. Jika daerah dan sumbu putarnya sama, maka perhitungan dengan menggunakan metode cakram atau cincin dan metode kulit tabung akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi, jika daerahnya, daerah D-nya sama, sumbu putarnya sama, kita sebenarnya bisa menghitung dengan dua buah metode. Dengan metode cakram atau cincin atau dengan metode kulit tabung. Dan harusnya kalau ngitungnya benar, caranya benar, mencari jarak dari jarinya, tingginya, misalkan benar, maka harusnya hasilnya sama gitu ya. Oke, sebuah contoh soal, tentukan benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, dan sumbu X diputar terhadap yang A garis Y sama dengan 4, dan yang B garis X sama dengan 3. Oke, daerah D ini sepertinya sudah familiar ya, kita sudah pernah membuatnya. Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, dan sumbu X. Kita bisa sketsakan daerah D-nya, yaitu kurang lebih seperti ini ya. Kalian bisa bayangkan Y sama dengan X kuadrat, lalu garis X sama dengan 2, oh berarti kita bermain di kuadran 1. Lalu batas yang lain adalah sumbu X. Seperti ini ya, Y sama dengan X kuadrat, lalu X sama dengan 2, dan sumbu X. Maka daerah D-nya seperti ini kan ya. Oke, jelas ya. Maka ini titik ujung ini itu adalah koordinat 2,4 ya. Ini koordinat 0,0 kan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah daerah D ini akan diputar terhadap Y sama dengan 4. Untuk soal yang A ya, Y sama dengan 4 itu artinya kan garis yang ini ya. Ini sebagai sumbu putar. Soal yang A. Sedangkan soal B, garis X sama dengan 3. Kalau ini 1, 2, makanya 3 misalkan ya. Maka ini adalah garis X sama dengan 3. Nah, kita akan putar ini. Ini adalah soal yang B. Bayang ya? Oke. Sekarang kita bayangkan dulu untuk soal yang A. Sumbu putarnya adalah garis Y sama dengan 4. Oke, berarti kalau daerah D ini kita akan putar terhadap garis Y sama dengan 4, maka bentuk daerahnya jadi seperti apa sih? Gue nggak, garis D ini kalian putar terhadap garis ini. Garis apa ini? Y sama dengan 4. Maka daerah putarnya seperti apa? Kurang lebih kan nanti seperti ini ya. Atas, kurang lebih begini. Gitu kan ya. Nah, gitu kan ya. Daerah mana ya? Berarti daerah ini ya. Oke, kalian bisa catat sendiri ya, gambar sendiri yang lebih baik. Gitu kan. Artinya, tengahnya ini kosong, yang ini tuh kosong. Kan gitu. Nah, kira-kira kalian bisa menggunakan metode apa nih? Apakah metode cakram? Kalau cakram itu, kalau daerah D-nya bukan yang ini, tapi daerahnya D yang ini. Kalau ini bisa, kenapa? Hasilnya adalah pejal, yang bagian yang putih.
Tapi kan ditanyakan adalah daerah yang diarsir abu ya. Gitu. Jadi bukan cakram kayaknya ya. Kita gunakan yang mana? Kita bisa menggunakan metode cincin. Dari mana cincinnya? Daerah yang diarsir itu adalah yang orange, yang abunya itu. Jadi artinya kita memiliki jari-jari luar dan ada jari-jari dalam. Jari-jari kita hitung dari mana? Dari garis Y sama dengan 4. Gitu. Ya kan? Jadi kalau kita menggunakan metode cincin, maka partisi yang kita buat adalah begini kan ya, kurang lebih misalkan. Gitu kan kalau pakai cincin. Jadi nanti putarnya gitu lah. Jadi nanti ukuran donatnya itu disesuaikan dengan fungsinya, jarak jari-jari, selisih jari-jari luar terhadap jari-jari dalam. Nah, selain dengan metode cincin, kita juga bisa mencari volume benda putar ini dengan menggunakan metode kulit kabung, yaitu ketika kita misalkan membelah daerah D ini itu adalah sejajar dengan sumbu putarnya. Jadi ingat ya keywordnya, kalau kulit tabung dia harus sejajar terhadap sumbu putar. Artinya kalau partisinya ini kayak kita bisa menggunakan metode cincin. Tapi jika kita buatnya misalkan partisinya seperti ini. Oke, maka ini kalian gunakan kulit tabung. Artinya apa kalau kulit tabung? Ada jari-jari lingkaran kan ya, ada keliling lingkaran, artinya ada jari-jari, yaitu jaraknya terhadap sumbu putar. Lalu ada apa lagi? Ada tinggi fungsinya. Ada apa lagi? Ada tebalnya kan gitu ya. Jadi nanti dihitungnya jarak terhadap sumbu putar ini. Oke, kita akan bahas satu persatu ya dari contoh 5 ini yang bagian. Oke. Yang pertama ini untuk soal A ya, sumbu putarnya Y sama dengan 4. Tadi kita sudah bahas sekilas ya. Yang pertama, ketika kita menggunakan metode cincin, maka dari daerah D ini adalah sumbu putarnya Y sama dengan 4. Jika metode cincin artinya partisi yang kita buat tegak lurus terhadap sumbu putar. Jelas ya? Nah, misalkan yang biru ini adalah partisi yang kita buat. Jelas dia tegak lurus terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, kalau metode cincin, maka kita memerlukan jari-jari luar dan jari-jari dalam. Nah, jadi jika irisan diputar terhadap garis Y sama dengan 4, maka akan diperoleh cincin dengan, nah ini adalah jari-jari dalam yang berwarna hijau, terlihat tidak? Jadi namanya jari-jari dalam itu adalah jarak dari sumbu putar ke batas yang paling dekat dengan sumbu putar. Jari-jari dalam, jadi yang batas yang paling dalam, yang paling dekat dengan sumbu putar. Jadi pada soal ini berbeda dengan soal yang metode cincin yang sederhana gitu ya. Jadi di sini karena sumbu putarnya adalah garis Y sama dengan 4, maka jari-jari dalamnya itu adalah jarak dari sumbu putarnya atau dari Y sama dengan 4 sampai ke fungsi ini. Oke, saya nggak usah gambar ulang bisa ya. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Jadi artinya apa? Jari-jari dalam itu adalah jarak yang hijau ini nih. Jadi kalau misalkan saya buat yang biru ini adalah partisi, maka jari-jari dalam adalah, misalkan ya ini adalah, kalau 2 berarti kan ini titik 4 ya. Jadi kalau misalkan ini adalah titik 3, ini adalah misalnya titik akar, berapa ini? 1,7, akar 3, yaitu 1,7. Maka misalkan di sini adalah X-nya adalah akar 3, maka Y-nya adalah 3 kan ya? Adalah di titik ini misalkan. Artinya apa? Jarak dari sini ke sini, yang hijau ini, itu adalah 4 dikurangi 3. 3 itu adalah X kuadrat. Bayang nggak? Jadi misalkan X-nya adalah akar 3. Maka X kuadrat itu adalah 3. Maka jarak ini itu adalah 4 dikurangi 3 kan ya? Jari-jari dalamnya adalah 4 dikurangi 3, yaitu sama dengan 1.
Benar kan? Jarak ini sama dengan 1, kan gitu. Misalkan partisinya saya buat di sini, boleh kan? Boleh aja. Misalkan ini adalah titik 1, berarti Y-nya kan 1 juga. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah ini kan? Berapa dia? Kalau di sini 1 berarti 4 dikurangi 1, yaitu berarti jaraknya adalah 3. Gitu. Maka kita bisa simpulkan bahwa jari-jari dalamnya itu adalah 4 dikurangi X kuadrat. Karena jarak dari sumbu putar terhadap garis Y sama dengan 0, jarak ini itu adalah 4. Sedangkan yang warna abu-abu itu adalah X kuadrat. Artinya yang warna putih itu adalah 4 dikurangi X kuadrat. Ya, itu adalah jari-jari dalamnya. Selanjutnya kita cari jari-jari luar. Kalau jari-jari luar yang mana? Jari-jari luar itu adalah jarak dari sumbu putar Y sama dengan 4 sampai ke batas luarnya. Batas luarnya yang mana? Batas luar adalah ini kan ya. Sumbu X. Y sama dengan 4. Jaraknya berapa ke sumbu X? Gampang ini mah ya. Jaraknya adalah 4. Konstan dia ya. Ya karena di sini juga jaraknya jelas konstan. Ini kan garisnya konstan lurus. Tapi kalau yang tadi, jari-jari dalam, dia berupa kurva. Berbeda-beda jadinya. Gitu. Maka jari-jari luarnya itu adalah 4. Selanjutnya, berapakah tebalnya? Yaitu delta X ya. Kenapa? Karena partisinya adalah sejajar dengan sumbu Y. Maka di sini kan kita bermainnya ke sumbu X ya, yang kecilnya ini, delta X. Tebalnya adalah delta X. Sehingga untuk mencari volume, kita dapat mengestimasi dengan VR kuadrat kan ya. Artinya kita mencari delta V-nya itu adalah volume luar dikurangi volume dalam kan gitu ya. Artinya apa? Volume ini adalah VR kuadrat. Artinya VR luar kuadrat dikurangi V jadi dalam kuadrat. Artinya V-nya bisa dikeluarkan ya. Jadi ini sama dengan V jadi luar kuadrat dikurangi jadi dalam kuadrat. Maka diestimasi dengan V dikalikan jari-jari luar itu adalah 4. 4 kuadrat min 4 min X kuadrat dikuadratkan. Jangan lupa dikalikan delta X-nya yaitu tebalnya. PR kuadrat, oh ya kali T-nya ya, tebalnya itu adalah X-nya. Lupa. Nah gitu. Maka kita sederhanakan menjadi V dikalikan 4 kuadrat itu adalah 16. Lalu kita kurangi dengan 4 min X dikuadratkan. Berarti 4 kuadrat 16. 4 kali 2, 8. Berarti min 8X kuadrat. Plus X pangkat 4. Kan gitu ya. Delta X. Jadinya 16 min 16 habis. Berarti tinggal min dikalikan min 8X kuadrat. Jadi 8X kuadrat. Minus X pangkat 4. Delta X. Artinya, volumenya kita cari dengan integral, yaitu integralnya V dikalikan X-nya berapa? Lihat, X-nya itu adalah dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2, kan gitu ya. Jadi dari 0 sampai 2. 8X kuadrat min X pangkat 4 dx. Lebihnya kalian tinggal hitung ya, itu integral 8X kuadrat berarti jadinya 8/3 X pangkat 3 min X pangkat 4 diintegralkan min 1/5 X pangkat 5. Tinggal substitusikan batas atas dan batas bawahnya ya. Hasilnya adalah 224/15 pi. Ini dengan menggunakan metode cincin. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana
ketika daerah D ini diputar terhadap sumbu Y sama dengan 4, tapi kita menggunakan metode kulit tabung. Oke. Kita lihat ya apakah jawabannya sama ya, harusnya sama ya. Nah, ketika menggunakan metode kulit tabung, maka partisi yang dibuat itu harus sejajar dengan sumbu putarnya. Nah, sumbu putarnya kan yang di Y sama dengan 4. Nah, ketika kita menggunakan metode kulit tabung, maka kita harus mencari, yang dicari itu jari-jarinya, artinya jarak partisi terhadap sumbu putar, lalu yang kedua adalah tingginya, dan tentu saja tebalnya gitu ya. Nah, untuk jari-jari, ini mirip dengan yang kita mencari jari-jari dalam pada metode cincin. Kenapa yang namanya jari-jari itu, yang namanya jari-jari pada metode kulit tabung itu adalah jarak dari sumbu putar ke partisi. Nah, sedangkan jaraknya itu, kan jarak itu berarti dari sini ke sini, dari sini ke sini, gitu ya. Dari sini ke sini. Dia berubah sesuai dengan kurva ini kan ya. Y sama dengan X kuadrat. Artinya jari-jari itu adalah 4 min Y. Kenapa kita, kalau yang tadi kan 4 min X kuadrat ya, sekarang kenapa kita menggunakan 4 min Y? Karena kita sekarang bermainnya di sini adalah, nih, partisinya itu kita bermainnya pada sumbu Y. Nih, kecilnya kan delta Y ini ya. Jadi sekarang kita bermain pada variabel Y. Jadi ketika di sini adalah garisnya Y sama dengan X kuadrat, yang kita substitusi bukan X kuadratnya, tapi 4 dikurangi Y-nya langsung. Jadi dalam Y-nya. Oke. Maksudnya gimana? Kalau misalkan ini adalah Y-nya 1, maka jarak ini adalah 4 dikurangi 1, yaitu 3 gitu kan ya. Bahkan jarak ke sini. Selanjutnya, tinggi. Tinggi dari partisi itu adalah ini. Gimana coba? Tinggi partisi. Nah, yang warna hijau ini ya. 2 min akar Y. Dapat dari mana? Nah, ini kita lihat di sini bahwa tingginya itu berubah-ubah tergantung posisinya. Ketika partisinya di sini, tingginya adalah ini. Segini. Kalau misalkan partisinya kita buat di sini, maka tingginya adalah segini, kan gitu. Nah, ini bergantung pada apa? Bergantung pada garis Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat itu kita ubah, X itu berarti sama dengan akar Y. Y sama dengan X kuadrat itu kan berarti X kuadrat sama dengan Y. So, kalau yang bingungnya X kuadrat sama dengan Y. Artinya, X sama dengan akar Y. Nah, kenapa 2 dikurangi? Karena jarak dari sini ke sini itu adalah 2 ini jaraknya. Ya. Nah, sedangkan yang kita mau cari adalah daerah sebelah sini. Jadi jarak ini. Nah, sedangkan yang di sini itu adalah si X-nya kan ya, ini X-nya. Jadi di sini kalau jarak ini adalah semuanya total ini adalah 2, lalu jarak ini adalah X, maka jarak yang sebelah sini itu adalah 2 dikurangi X kan gitu. Sedangkan X-nya adalah akar Y, maka sama dengan 2 min akar Y gitu. Lalu kalau untuk tebal bagaimana? Untuk tebal gampang, kita tinggal lihat saja partisinya. Yang tipisnya, dia bermain di mana? Di sumbu Y, maka delta Y. Oke. Sehingga kita peroleh volume benda putarnya itu adalah menggunakan volume dari kulit tabung. 2V R ya, keliling lingkaran. 2VR itu kan keliling dikalikan dengan tingginya, lalu dikalikan dengan tebalnya, kan gitu ya. Ingat lagi ya, delta V-nya berarti diestimasi dengan keliling lingkaran 2VR. R-nya itu adalah, yang langsung terus lagi 2VR dikalikan H dikalikan tebal. Maka 2V, R-nya adalah 4 min, H-nya apa? Tingginya 2 min akar Y, tebalnya
delta Y sama dengan ini ya. Oke, lalu tinggal disederhanakan. 2V dikalikan 8 min 4 akar Y min 2Y plus Y akar Y dikalikan delta Y. Mau disederhanakan lagi, sepertinya agak susah ya. Walaupun di sini ada sama-sama akar Y, tapi kalau dikeluarkan jadi min 4 plus Y, kayaknya lebih ribet ya. Jadi ya seperti ini aja, langsung kita integralkan. Apakah perlu 2V dikalikan? Jangan, karena 2V-nya jadi konstanta. Dia bisa dikeluarkan pada proses pengintegralan. Jadi ini langsung kita tinggal integralkan saja. Hati-hati, karena di sini bermainnya dalam variabel Y, maka integralnya itu adalah 2V dikalikan nih, Y-nya dari mana? Y-nya dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 4. Gitu. Jadi kalau kita bermain dengan delta Y, dy gitu, lihat batas Y-nya. Tapi kalau kita bermain pada sumbu X, maka kalian lihat batas X-nya. Tadi kan dari 0 sampai 2 pada metode cincin. Gitu. Maka untuk menghitungnya berarti 2pi dikalikan integral dari 0 sampai 4, Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 4, lalu dikalikan dengan 8 min 4 akar Y min 2Y plus Y akar Y. Delta Y menjadi dikalikan DY gitu ya. Selanjutnya kalian tinggal hitung jawabannya. Alhamdulillah sama ya harusnya ya. Oke, ini untuk di Y sama dengan 4 sebagai sumbu putar. Semoga paham ya. Kalau yang masih bingung silakan diulang-ulang lagi. Coba dicerna dipahami ya. Oke, selanjutnya untuk yang soal yang B, yaitu ketika daerahnya diputar terhadap sumbu X sama dengan 3. Oke, ini X sama dengan 3. Kalian bisa bayangkan kalau daerah D diputar terhadap sumbu X sama dengan 3, ada lubang di sini. Ini kan jadinya kayak gini. Bentar gini kan ya. Di tengahnya ini lubang. Berarti kita bisa menggunakan metode cincin, bukan cakram. Kalau cakram itu kan tadi kalau dia nempel gitu ya, nggak ada lubangnya. Nah, ini berarti kita bisa menggunakan metode cincin. Nah, jika kita menggunakan metode cincin, artinya kita membuat partisi tegak lurus dari sumbu putar. Ketika sumbu putarnya X sama dengan 3, artinya vertikal, maka partisi yang kita buat horizontal, tidur. Kalau tidur, berarti kita bermain dengan delta Y. Artinya kita bermain dengan variabel Y. Gitu. Jelas ya? Nah, lalu sekarang kalau menggunakan metode cincin, yang akan kita cari adalah jari-jari dalam dan jari-jari luar. Jari-jari dalam itu adalah jarak dari sumbu putar ke daerah D yang paling dalam, yang paling dekat. Nah, ini ternyata gampang. Sumbu putarnya adalah ini. X sama dengan 3. Ternyata daerah D yang batas yang paling dalam, yang paling dekat itu garisnya lurus juga, yaitu X sama dengan 2. X sama dengan 2, dengan X sama dengan 3, berapa jaraknya? 1. Maka jari-jari dalamnya sama dengan 1. Sedangkan jari-jari luar artinya dari X sama dengan 3, sumbu putar, itu jaraknya terhadap kurva ini. Kurva apa? Y sama dengan X kuadrat. Alias, karena kita bermainnya di variabel Y, maka kita ubah menjadi X sama dengan akar Y. Kan gitu. Nah, berapakah jaraknya? Berarti jaraknya itu adalah nih, yang warna merah ya. Jarak keseluruhan ini itu adalah 3 nih. Sedangkan yang mau kita cari seperti tadi sebenarnya analoginya. Ini jaraknya adalah 3. Lalu yang kita tahu ini adalah X. Berarti kan ini 3 min X ya. Nah, sedangkan partisi itu kan jaraknya dari sini, dari Y sama dengan X kuadrat sampai ke X sama dengan 3. Berarti yang kita cari adalah bagian sebelah sininya. 3 min X-nya. Dengan X-nya itu adalah akar Y. Karena tadi grafik kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat. Maka ini sama dengan 3 min akar.
Y sebagai jari-jari luarnya. Oke, sehingga volume benda putarnya, delta V-nya itu diestimasi dengan volume dengan jari-jari luar dikurangi volume dengan jari-jari dalam. Jadi V dikalikan jari-jari luar kuadrat dikurangi jari-jari dalam kuadrat dikalikan tebalnya delta Y-nya. Maka dirapikan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya untuk menghitung volume benda putarnya, kalian gunakan integral V dikalikan integral dari ini mainnya di Y ya, berarti dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 4. Jadi integralnya dari 0 sampai 4. 8 min 6 akar Y plus Y dy. 8 pi. Gitu ya. Nah, selanjutnya, apakah bisa kita menggunakan metode yang lain? Ketika sumbu putarnya adalah X sama dengan 3, bisa dengan menggunakan metode kulit tabung. Nah, kalau kulit tabung berarti partisi yang dibuat adalah Oke, jadi metode kulit tabung ini berarti partisi yang kita buat itu sejajar dengan sumbu putarnya, yaitu X sama dengan 3. Jadi beda dengan yang sebelumnya yang di cincin, maka partisi yang dibuat adalah sama-sama vertikal. Gitu ya. Jadi sumbu putarnya vertikal, partisinya juga vertikal. Oke, nah kemudian dengan menggunakan metode kulit tabung, maka yang harus kita cari itu adalah tingginya, lalu jari-jarinya, dan juga tebalnya. Kita lihat kalau partisinya adalah vertikal, maka kita bermain dengan delta X. Maka kita bermain dengan variabel X. Ya, tebal, udah clear. Nah, sekarang tingginya. Tinggi dari partisi itu dipengaruhi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat kan ya? Maka tingginya jelas X kuadrat. Nah, kalau jari-jarinya gimana? Jari-jari adalah jarak sumbu putar terhadap partisi. Seperti yang tadi sebelumnya sudah kita cari ya. Jadi ini adalah 3 min X. Kalau yang tadi kan sebelumnya dengan metode cincin. Kalau metode cincin berarti 3 min X, X-nya diganti dengan akar Y. Karena kita bermain dengan variabel Y. Delta Y. Kalau di metode cincin. Nah, di kulit tabung ini, kita bermain di variabel X. Tebalnya delta X. Maka jari-jarinya itu adalah 3 dikurangi X. Karena jarak dari sumbu Y ke X sama dengan 3, itu adalah jaraknya 3. Nah, jadi jarak partisi itu adalah, kalau ini adalah, nah dibagi begini, maka ini adalah X-nya, X sama dengan berapa, misalkan ini adalah X sama dengan 2 gitu ya, maka di sini adalah 3 min X-nya. Kalau X-nya berarti sini 2, maka 3 min 2, maka ini jaraknya adalah 1 kan gitu. Ya, jadi jadinya adalah 3 min X. Sehingga volume benda putarnya kita bisa hitung dengan pendekatan volume kulit tabung. 2V dikalikan jari-jari, rumus lingkaran ya, 2VR, dikalikan tingginya, lalu dikalikan dengan tebalnya. 2V ini adalah R, jari-jari, X kuadrat adalah tinggi, lalu delta X itu adalah tebalnya. Ini adalah tinggi itu H ya, ini adalah T. Gitu. Maka menjadi, ya mulai dia. Nah, ini menjadi apa? Nah, 2V dikalikan 3 min X kuadrat min X pangkat 3 delta X. Maka volume benda putarnya, karena kita bermain di variabel X, kita lihat ini dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Bu, ini sama dengan 3? Enggak. Dari 2 sampai 3 itu enggak ada daerahnya.
itu ada jarak kan dari 2 sampai ke 3, itu kan daerah kosong. Jadi tetap volume benda putarnya itu dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Daerah D-nya ya. Jadi untuk batas integral dilihat adalah untuk daerah D-nya, bukan jarak sampai ke sumbu putarnya ya. Jadi dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. 3X kuadrat min X pangkat 3 dx. Maka hasilnya adalah 8 V juga. Gitu. Jadi artinya kita bisa menggunakan dua buah metode untuk menyelesaikan permasalahan pencarian volume benda putar. Bisa dengan metode kulit tabung ataupun dengan metode cincin. Tapi hati-hati dalam mencari tinggi jari-jari tebal untuk kulit tabung. Kalau cincin berarti yang dicari adalah jari-jari luar dan jari-jari dalamnya, tebalnya juga. Saran saya, kalian harus jelas dulu gambarnya, sumbu putarnya apa, lalu tentukan mau menggunakan metode yang mana. Kalau metode kulit tabung berarti dia sejajar dengan sumbu putar. Kalau metode cincin berarti tegak lurus terhadap sumbu putar. Lalu lihat partisinya. Kalau partisinya horizontal, berarti kita bermain dengan delta Y. Kalau partisinya vertikal, berarti kita bermain dengan delta X. Variabelnya maka X yang digunakan. Baru dihitung. Gitu ya. Oke, yang masih bingung silakan diulang-ulang lagi boleh. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal latihan yang sudah saya tugaskan ya. Kalian bisa mengerjakan sebenarnya kalau bisa sih semuanya supaya makin terlatih untuk mengerjakan bagaimana mencari jari-jari, bagaimana mencari tinggi gitu ya, walaupun yang dimintakan tidak semuanya. Tapi sebaiknya kalian kerjakan semuanya sebagai latihan supaya kalian semakin mahir untuk mencari ya tadi ya gimana partisinya, bagaimana gambarnya, bagaimana tinggi jari-jari dan menghitungnya. Gitu. Oke, part selanjutnya kita lanjutkan di video berikutnya ya.